Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pertemuan 6 lab statistik bisnis. Sebelumnya izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan dulu teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Firly Zakia Hanun, lalu Nur Latifah, Renalda Bahar, Safira Alyanova, Alsabila Hasna Basiro, Cinta Rahmawati, dan terakhir ada saya sendiri, Wahyu Permana. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, soalnya itu terdapat soal cerita sebuah pabrik selama ini memperkerjakan karyawannya dalam 4 shift atau satu shift terdiri atas kelompok pekerja yang berlainan. Manajer pabrik tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas yang nyata di antara 4 kelompok kerja shift yang ada selama ini. Selama ini, setiap kelompok kerja terdiri atas wanita semua atau pria semua, dan setelah kelompok pria bekerja 2 hari berturut-turut, ganti kelompok wanita atau tetap terbagi tempat kelompok yang bekerja. Demikian seterusnya, 2 hari untuk pria, 2 hari untuk pria dan 2 hari untuk wanita. Berikut hasil pengamatan menggunakan banyaknya produksi selama 12 hari atau angka dalam menit. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Nur Latifah. Pertanyaan pertama, tentukan rata-rata produksi pada masing-masing shift di kelompok pria dan wanita. Kedua, A. Apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan gender? B. Apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan shift kerja? C. Apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan interaksi gender dan shift kerja? Ketiga, kelompok apa saja yang berbeda berdasarkan shift kerja? Selanjutnya, uji normalitas. Hipotesis H0, data berdistribusi normal. H1, data tidak berdistribusi normal, yaitu test of normality. Pengujian yang digunakan adalah Shapiro-Wilk berdasarkan nilai signifikan yaitu 0,001 kurang dari alfa atau 0,005. H1 diterima artinya ialah data tidak berdistribusi normal. Asumsi pertama pada pengujian ini ditolak. Selanjutnya, baik, berikut adalah uji homogenitas varian output Levin test. Itu hipotesisnya H0 varian homogen dan H1 varian tidak homogen. Berikut datanya. Dan event test of probability of error variance menunjukkan bahwa nilai signifikansinya 0,020 kurang dari tingkat kesalahan yaitu 0,05. H1 diterima, variabel produksi adalah tidak homogen. Asumsi homogenitas dalam two-way ANOVA tidak terpenuhi. Interpretasi output uji two-way ANOVA. Pada variabel gender terdapat 2 level kategori. Pada variabel shift terdapat 4 level kategori. Output kedua untuk menjawab soal nomor 1. Nilai rata-rata hasil produksi pada responden pria berdasarkan shift adalah sebagai berikut. 1. 35,625. 2. 44,375. 3. 44,375. 4. 38,125. Nilai rata-rata hasil produksi pada responden wanita yang berdasarkan shift adalah sebagai berikut. 1. 35,5, 2. 40,5, 3. 40,5, 4. 44,75.
Test of between subject effect adalah output untuk uji hipotesis penelitian atau menjawab rumusan masalah. Interpretasi diperoleh nilai signifikan 0,875 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil produksi responden berdasarkan gender. Diperoleh nilai signifikan 0,053 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil produksi responden berdasarkan shift. Diperoleh kembali nilai signifikan 0,214 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi gender dengan shift dalam menentukan suatu hasil. Selanjutnya untuk menjawab soal nomor 3 dilakukan post-hoc test. Ujian digunakan pada post-hoc test ini menggunakan Taki HSD. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui perbedaan hasil produksi pada shift yang berbeda. Uji Taki HSD menunjukkan bahwa rata-rata hasil produksi responden dengan shift 1 berbeda dengan shift 2 dan shift 3. Dapat dilihat dari mean difference atau perbedaan rata-rata yang terdapat tanda bintang 1 dan signifikansi kurang dari 0,05. Alfa tingkat kesalahan. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.